Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak dosen pengampu, Bapak E.F. Syafwana MAG, dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai ittiba, taklid, taufik, dan ikhtilaf. Ready, next. Adapun anggota kelompok 9 yaitu ada Raisa Lulu Lutfiah dengan NIM 12120800098. Yang kedua ada Syifa Nurul Fadilah dengan NIM 12120808125, dan juga saya sendiri Tri Ananda 12120808126. Boleh di next. Materi yang pertama yaitu ada ittiba yang akan dijelaskan oleh saudari Syifa Nurul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Triananda yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pertama. Materi pertama adalah ittiba. Dalam bahasa Indonesia, secara literal linguistik, term al-ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittiba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya adalah mengikuti atau menurun. Ittiba yang dimaksudkan di sini adalah menerima perkataan orang lain dan kamu mengetahui alasan perkataannya. Jika kita gabungkan definisi-definisi dari beberapa tokoh yang pernah menjelaskan definisi mengenai ittiba, dapat kita simpulkan bahwa al-ittiba adalah sebuah upaya maksimal dan usaha optimal untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW dalam beragama. Kemudian, karena metode beragama Rasul tersebut telah diestafetkan kepada generasi berikutnya, maka al-ittiba juga dimaksudkan sebagai term untuk meneladani dan mengikuti metode beragama sahabat Rasulullah, para tabi'in, faqih, dan para mujtahid. Dan upaya tersebut harus ditempuh berdasarkan dalil-dalil yang benar, yaitu teks-teks formal Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Karena al-ittiba yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, Nabi terakhir yang diutus Allah, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Lalu pembahasan kedua ada hukum dasar ittiba. Hukum dasar ittiba. Hukum ittiba adalah wajib bagi setiap muslim karena ittiba adalah perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Al-Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-3. Orang yang mengambil atau mengikuti pendapat ulama dengan disertai alasan-alasan dinamakan dengan muttabi. Lalu pembahasan ketiga ada ruang lingkup ittiba. Menurut Al-Badani, domain yang harus diikuti, dicontoh, dan diteladani dari Rasulullah SAW mencakup berbagai ranah yang meliputi. Yang pertama adalah keyakinan, atau disebut juga dalam bahasa Arab disebut i'tiqadat. Ittiba kepada Rasulullah dalam keyakinan i'tiqadat berarti seseorang berkeyakinan seperti yang telah diyakini oleh Rasulullah sebagai sesuatu keyakinan valid yang harus direalisasikan, atau keyakinan bid'ah yang harus dinegasikan dan ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah ucapan perkataan, atau dalam bahasa Arab disebut aqwal. Ittiba kepada Rasulullah dalam ucapan dan perkataannya berarti merealisasikan kandungan hadis atau sabdanya, bukan hanya sekedar menghafal redaksional atau mengulang-ulang lafaznya saja. Yang ketiga ada amal perbuatan, atau dalam bahasa Arab disebut af'al.
Ittiba kepada Rasulullah dalam amal perbuatannya berarti mengerjakan perbuatan tersebut seperti contoh yang telah dikerjakannya, disertai keyakinan bahwa amal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dikerjakannya. Yang keempat adalah tindakan meninggalkan atau dalam bahasa Arab berasal dari tark yang pluralnya turuk. Ittiba dalam turuk adalah meninggalkan berbagai hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, seperti yang telah dicontohkannya, disertai keyakinan bahwa amal perbuatan tersebut adalah amal yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahasan keempat, dalam sudut pandang yang sedikit berbeda, Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin berpendapat bahwa al-ittiba hanya dapat terrealisasi dalam suatu amal perbuatan bila dapat diaktualisasikan sesuai dengan syariat, atau juga disebut dengan muwafaqah dalam 6 spesifikasinya. Yang pertama adalah sabab, atau dalam bahasa Arab sebab, atau dalam bahasa Arab disebut sabab. Artinya, bila ada seseorang yang mengerjakan suatu ibadah kepada Allah, namun dengan sebab yang tidak pernah disyariatkan, maka ibadah tersebut dikategorikan sebagai bid'ah dan tertolak, seperti sholat tahajud pada malam 27 Rajab dengan dalih bahwa itu adalah malam dinaikannya Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Yang kedua adalah jenis, atau dalam bahasa Arab disebut jins. Artinya, ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Bila tidak, maka tidak diterima dan tertolak. Yang ketiga adalah bilangan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan qadar. Artinya, bila ada orang yang menambah bilangan atau jumlah rakaat suatu sholat yang menurutnya diperintahkan, maka sholat tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam kadar bilangannya. Yang keempat ada tata cara, atau disebut juga kaifiyah. Artinya, bila ada orang yang berwudu dengan cara membasuh tangan lalu muka, maka tidak sah wudunya karena tidak sesuai dengan contoh dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Contoh lainnya seperti berzikir secara berjamaah. Berzikir adalah sunnah, tetapi jika dilakukan secara berjamaah menjadi bid'ah karena tidak pernah dicontohkan. Yang kelima ada waktu, atau disebut zaman. Artinya, bila ada orang yang menyembelih binatang kurban pada hari pertama bulan Zulhijjah, maka kurbannya tidak sah karena waktu pelaksanaannya tidak syar'i. Lalu yang terakhir ada tempat, atau disebut juga makan. Artinya, bila ada orang yang beriktikaf selain di masjid, maka tidak sah karena tempat iktikaf hanyalah di masjid. Contoh lainnya adalah membaca Al-Quran di sisi kuburan atau berdoa di sisi makam orang-orang saleh. Lalu untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva. Di sini saya akan melanjutkan materi urgensi konsep al-ittiba. Kedudukan, keagungan, dan urgensi al-ittiba dalam Islam terlihat sangat nyata dalam hal-hal berikut. Yang pertama, ittiba merupakan syarat diterimanya ibadah. Suatu amal perbuatan atau ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ittiba dan karena dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, al-ittiba termasuk salah satu konsepsi fundamental dari biologi aksioma Islam, yaitu ikhlas hanya bagi Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Yang ketiga, yaitu ittiba adalah bukti atau manifestasi kecintaan atau dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ittiba adalah sarana paling efektif untuk dapat menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-ittiba adalah media paling akurat untuk dapat merealisasikan ketaatan kepada Rasulullah dan upaya optimal untuk menghindarkan diri dari ancaman akibat melalaikan ketaatan tersebut. Lalu al-ittiba adalah salah satu sifat utama yang melekat kuat pada diri kaum mukminin. Lalu yang terakhir adalah al-ittiba merupakan bukti ketakwaan. Ready next. Nah, adapun faedah al-ittiba ada dua. Yang pertama, faedah di dunia. Yang pertama, mendapatkan hidayah. Kedua, memperoleh keberuntungan. Yang ketiga, teguh atau sabat di atas kebenaran. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Sedangkan faedah di akhirat, yang pertama yaitu bergabung dengan barisan para nabi. Yang kedua, mendapatkan keluarga atau keturunan yang ikut serta meniti jalan ittiba. Yang ketiga yaitu terhindar dari rasa takut dan kesedihan. Lalu yang keempat memperoleh pintu taubat dan ampunan. Lalu materi selanjutnya yaitu taklid.
Nah, taklid ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qalada yuqallidu qiladan taqlidan, yang artinya meletakkan kalung di leher sebagai tanda pengenal. Sedangkan secara istilah taklid berarti mengikuti pendapat seseorang atau imam tanpa mengetahui dalil kebenarannya. Pada periode awal, taklid diartikan sebagai mengikuti pendapat mujtahid dalam masalah-masalah hukum. Kemudian pada periode berikutnya, makna taklid berkembang menjadi mengikuti pendapat orang lain tanpa diketahui dari mana sumber dalilnya. Boleh di next. Nah, lalu yang kedua yaitu materi syarat taklid. Taklid memiliki prasyarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertaklid atau disebut dengan muqallid. Di antaranya, yang pertama yaitu mengetahui hal-hal yang oleh imamnya dianggap syarat dan kewajiban dalam suatu masalah yang ditaklidi. Yang kedua, taklid terjadi sebelum melakukan permasalahan yang ia taklidi. Jika taklidnya setelah usai melakukan, maka taklid tersebut dianggap tidak sah. Lalu, tidak taklid terhadap pendapat yang ringan-ringan saja, sehingga menghilangkan taklif atau kewajiban sama sekali. Lalu, imam yang diikuti hendaknya berkapasitas sebagai mujtahid, meskipun fatwa. Lalu yang kelima, tidak terjadi taklif atau penggabungan dua mazhab dalam satu kasus masalah. Lalu yang terakhir yaitu hukum perkara yang diikuti bukan suatu keputusan yang apabila dijadikan keputusan oleh qadhi harus dibatalkan sebab bertentangan dengan dalil teks Al-Quran, hadis, atau ijma. Next. Nah, sedangkan syarat bagi seseorang yang boleh ditaklidi yaitu yang pertama ada berakal, merdeka, hidup, memiliki ilmu yang tinggi, yaitu seorang ami bebas memilih untuk bertanya kepada siapa saja yang telah memenuhi prasyarat. Lalu yang terakhir adalah yaitu nyaris tidak terjadi khilaf sama sekali. Mulai di next. Nah, lalu ada hukum taklid. Taklid ini wajib bagi orang awam dan juga orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad. Mereka wajib memahami, memperhatikan, dan menjaga pendapat para mujtahid dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Al-Buti mengungkapkan bahwa iltizamnya atau konsistennya seorang muqallid terhadap suatu mazhab diperbolehkan, namun tidak wajib terus-menerus untuk menekuninya. Seorang muqallid berhak konsisten dalam satu mazhab dan boleh berpindah kepada mazhab lain. Selama ia tidak beretikad, harus iltizam ganti mazhab dari satu waktu ke waktu yang lain. Jika seseorang telah bertekad mengikuti satu mazhab, kemudian ia keluar dari mazhab lain, maka ia tidak disifatkan munafik, kecuali jika permulaan pengucapan janji ia memiliki keinginan untuk melanggarnya. Hal ini juga dikatakan oleh Imam As-Samhudi, sesungguhnya mengingkari janji disifatkan demikian jika janji diiringi dengan azam tidak menepatinya. Mereka disifati kemunafikan karena menyembunyikan apa yang mereka tampilkan dan dari perkataan mereka. Lalu ada beberapa taklid yang diharamkan. Yang pertama, bertaklid kepada seseorang tanpa mengindahkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, bertaklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya dalam beristihad. Lalu yang terakhir adalah bertaklid kepada buku, khususnya di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum taklid terbagi menjadi dua. Yang pertama, wajib bagi orang awam. Dan yang kedua adalah haram bagi orang yang telah mengetahui hukum. Yang juga sudah bisa menggali hukum secara langsung dari sumbernya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari Syifa Nurul. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya kembali untuk kembali mempresentasikan materi mengenai talfik. Talfik menurut arti harfiahnya berasal dari bahasa Arab, yaitu yulako talfikon, yang artinya merangkapkan tepi yang satu dengan yang lainnya, seperti kata yulafakos tahu, yang artinya mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya. Sedangkan menurut istilah pengertian talfik ini terdiri dari berbagai variasi. Salah satunya ada dari Ibrahim Husain yang mengatakan bahwa talfik adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih. Secara umum, talfik adalah menggabungkan dua mazhab atau dua pendapat secara perbuatan ibadah atau amalan. Talfik merupakan salah satu cara atau mode ijtihad yang bisa dilakukan dengan beberapa cara atau mekanisme. Antara lain, yang pertama ada perbandingan mazhab. Mekanisme kerja yang melekat tempuh secara garis besar adalah dengan mencari hukum dari suatu masalah yang muncul dari berbagai pendapat, mazhab, dan fuqaha, kemudian memilih yang paling kuat argumentasinya agar pendapat yang dipilih tersebut lebih dekat dengan masyarakat. Hendaknya dalam studi muqaronah atau perbandingan, tidak hanya membandingkan pendapat-pendapat antar mazhab, tetapi juga membandingkan antar pendapat mazhab dengan hukum adat. Yang kedua adalah memilih pendapat mayoritas. Seandainya dalam suatu masalah muncul berbagai pendapat yang nampaknya sama-sama mempunyai argumen yang kuat sehingga sulit bagi kita untuk memilih pendapat-pendapat tersebut, maka mengikuti pendapat mayoritas adalah lebih selamat walaupun pendapat mayoritas ini menyalahi mazhabnya, karena yang mayoritas sudah menunjukkan tarjih. Lalu yang ketiga ada eklektif kombinatif. Eklektif kombinatif yaitu memilih pendapat dari mazhab-mazhab atau fuqaha-fuqaha untuk dikombinasikan menjadi satu. Dari sistem ini memungkinkan memakai dua pendapat dalam satu qadiyah atau satu kesatuan hukum. Pembahasan yang ketiga mengenai talfik adalah ruang lingkup talfik. Ruang lingkup talfik hanyalah bermuara pada permasalahan-permasalahan partikular syariat, yakni permasalahan-permasalahan ijtihadi yang bersifat zonni atau sangkaan. Beberapa permasalahan yang muncul terklarifikasikan dalam 3 bagian, yakni yang pertama ada permasalahan-permasalahan yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan juga toleran yang berubah-ubah kadarnya sesuai dengan perubahan kondisi seseorang, seperti halnya ibadah mahdoh atau ritual. Yang kedua ada permasalahan-permasalahan yang berlandaskan waro atau kehati-hatian, seperti ketetapan syara yang bersifat larangan. Yang ketiga ada masalah-masalah cabang syariat yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia. Lalu ada talfik menurut jumhur ulama. Al-Razi dalam kitab Al-Masul dan syarahnya yang mengutip pensyaratan yang dikemukakan Al-Royani dan komentar Ibnu Abdul Salam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfik tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Para ulama cenderung memperbolehkan talfik beralasan dengan firman Allah, yaitu وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, yang artinya dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Hal ini terungkap dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Sedangkan dalam hal lain, talfik memiliki dua unsur ketidakbolehan, yakni yang pertama adalah talfik yang secara substansi, yang kedua adalah talfik dipandang dari negatif yang muncul kemudian. Talfik yang dipandang dari negatif yang muncul kemudian itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah talfik dengan kesengajaan untuk mencari keringanannya saja. Yang kedua adalah talfik yang akan berdampak pembatalan terhadap keputusan hakim. Dan yang terakhir adalah talfik yang akan mengakibatkan pencabutan sebuah perbuatan yang telah terlaksana. Alasan diperbolehkannya talfik. Yang pertama, tidak adanya dalil atau nas yang menyatakan larangan terhadap talfik. Yang kedua, munculnya alasan pada zaman seperti saat ini bahwa kita sudah tidak dapat membuat lagi apakah seorang telah mengikuti mazhab mereka secara murni tanpa adanya campur aduk dengan pendapat yang lain.
Yang ketiga, adanya sebuah hadis yang menyatakan ketika Nabi dihadapkan pada dua buah keputusan yang sama-sama benar berdasarkan dalil secara syar'i, maka Nabi akan memilih dan mengerjakan hal yang lebih ringan dan mudah, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Yang keempat, kurangnya para ahli fikih ataupun para ahli agama yang menjawab berbagai permasalahan hanya terpacu pada satu mazhab saja. Di sini ada pendapat para ulama fikih tentang talfik yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah melarang secara mutlak. Pendapat ini sangat radikal dan sangat ekstrim. Di samping itu tidak rasional dan tidak realistis serta melupakan sejarah. Pelarangan berpindah mazhab secara mutlak adalah ahistoris dan tidak realistis. Dari fenomena perpindahan mazhab ini tidak nampak sebab-sebab zaruri. Di samping itu, pelarangan berpindah akan memperberatkan kepada orang-orang awam. Yang kedua adalah melarang secara mutlak, boleh secara mutlak. Pendapat ini sebenarnya lebih sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Tetapi pendapat ini terlalu longgar sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Membolehkan berpindah mazhab secara mutlak bisa menimbulkan tala'ub al-mazhab atau mempermainkan mazhab. Mempermainkan mazhab inilah yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Yang ketiga adalah boleh bersyarat. Dibolehkannya seseorang untuk bertalfik, namun hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam bertalfik sehingga tidak berkesan adanya unsur peremehan atau memudah-mudahkan dalam melakukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Nurul yang telah menjelaskan materinya. Lalu materi yang terakhir adalah ikhtilaf yang akan dijelaskan oleh Saudari Raisa Lulu Lutfiah. Kepadanya saya persilahkan. Maaf, masih di mute dulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk mengizinkan presentasi tentang materi ikhtilaf. Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah ittifaq atau kesepakatan atau kesesuaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat, Al-Quran dan Al-Hadis demi mengafirmasi kebenaran di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah. Boleh di next. Nah, ikhtilaf atau perbedaan bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ikhtilaful qulub atau perbedaan perselisihan hati yang termasuk kategori tafaruk, yaitu perpecahan, dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Artinya, mencakup serta meliputi sebuah jenis perbedaan dan perselisihan yang terjadi antara umat manusia tanpa membedakan tingkatan topik masalah, faktor penyebab, unsur pelaku, dan lain-lain. Yang jelas, jika suatu perselisihan telah memasuki wilayah hati sehingga memunculkan rasa kebencian, permusuhan, sikap wala-bara, dan semacamnya, maka berarti itu termasuk ke dalam tafaruk atau perpecahan yang tertolak dan tidak ditolerir. Yang kedua ada ikhtilaful uqul wal afkar atau perbedaan dan persisahan dalam hal pemikiran dan pemahaman yang masih bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada ikhtilaf dalam masalah-masalah usul atau prinsip. Jadi artinya termasuk kategori tafaruk atau iftiraq atau perpecahan, dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolari, maka pembahasannya tidak termasuk dalam materi fikul ikhtilaf, melainkan dalam materi akidah yang biasa saya sebut dan diistilahkan dengan fikul
maaf. Fikul iftirak atau fikih perpecahan dan perselisihan jenis inilah yang melahirkan kelompok sempalan dan menyimpang di dalam Islam yang biasa dikenal dengan sebut firaq dalah atau firqah sesat dan ahlul bid'ah wal ahwa atau ahli bid'ah dalam akidah dan mengikuti hawa nafsu seperti Khawarij, Rawafid atau Syiah, Qadariyah atau Mu'tazilah dan Zabariyah, Jamiyah, Murji'ah, dan lain-lain. Yang kedua ada ikhtilaf dalam masalah-masalah furu atau cabang non-prinsip. Artinya perbedaan dan perselisihan yang secara umum termasuk ke dalam kategori ikhtilafut tanawu atau perbedaan keragaman yang diterima dan ditoleri selama tidak berubah menjadi perbedaan dan perselisihan hati, dan ikhtilaf jenis inilah yang menjadi bahasan utama dalam materi fiqhul ikhtilaf pada umumnya dan dalam tulisan ini pada khususnya. Boleh di next. Hakikat ikhtilaf dalam masalah-masalah furu. Yang pertama ada tabiat banyak teks atau dalil syar'i, baik sebagian teks ayat Al-Quran maupun khususnya teks Al-Hadis yang memang dari awalnya telah berpotensi untuk diperdebatkan dan diperselisihkan. Yang kedua ada tabiat akal manusia yang beragam daya pikirnya dan bertingkat-tingkat kemampuannya, pemahamannya, maka hitungan matematikanya adalah teks dalil yang multi interpretasi, akal yang berbeda-beda sama dengan perbedaan dan perselisihan. Boleh di next. Nah, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf yang pertama, perbedaan pendapat tentang valid tidaknya suatu teks dalil syar'i tertentu sebagai hujah. Yang kedua, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu. Yang ketiga, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih dan beberapa dalil sumber hukum syar'i dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Yang keempat, perbedaan pendapat yang dilatar belakang boleh di next. Cara menyikapi ikhtilaf. Yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat daripada perhatian terhadap masalah-masalah seperti masalah-masalah khalifiyah. Yang ketiga, memahami ikhtilaf dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Yang keempat, memadukan dalam mewarisi ikhtilaf para ulama terdahulu dengan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam berikhtilaf. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang tawazun atau profesional. Yang kelima, mengikuti pendapat ittiba ulama dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang rajih atau kuat setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi atau manhaj ilmiah yang diakui. Yang keenam, sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum sangat diutamakan setiap kita memiliki sikap melonggarkan dan bertoleransi atau tausiah dan tasamuh. Yang ketujuh, menjadikan masalah-masalah usul atau prinsip yang disepakati masalah-masalah ijma dan bukan masalah-masalah furu, istihadiyah atau masalah-masalah khalifiyah sebagai standar dan parameter komitmen dan keistiqomahan seorang muslim. Yang terakhir, hikmah adanya ikhtilaf. Ikhtilaf yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan dasar berikut, yaitu niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil sekian banyak model dalil. Yang kedua, ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak, untuk memperluas cakrawala
berpikir, dan yang terakhir memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Raisa Lulutia yang telah menjelaskan materinya. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya sedikit, yaitu berdasarkan pembahasan ada 4 submateri yang dijelaskan, yaitu ittiba yang berarti mengikuti disertai dalil, taklid yang berarti mengikuti tanpa didasarkan dalil, dan taufik yaitu menggabungkan dua mazhab atau pendapat, serta ikhtilaf yang berarti perselisihan atau perbedaan pendapat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, sedangkan untuk sesi diskusi akan dilaksanakan di LMS atau WhatsApp group. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.